Bapak tidak akan pernah mengizinkan kamu menikah sama dia. Tapi Pak, saya udah hamil. Bapak nggak peduli. Jangan pernah bicarakan masalah itu lagi. Pak. Karena mereka saling mencintai. Diam kamu. Cepat bawa anak kamu pergi dari sini. Saya mohon Om, saya mau bertanggung jawab atas bayi yang dikandung Lucia. Kamu pergi dari sini. Pak, jangan. Brengsek. Jangan mimpi kamu bisa menikah dengan anak saya dan menjadi bagian dari keluarga saya. Pergi kamu. Tirta, sudah cukup keluarga kita dipermalukan oleh keluarga dia. Ayo kita pulang. Ayo. Mas Tirta. Mas Tirta. Lucy. Mas Tirta jangan pergi, Mas Tirta. Tolong. Mas Tirta. Lepas. Mas Tirta jangan pergi. Lucy, diam. Lucy, diam kamu. Lucy. Pak, udah cukup Pak, udah. Biar dia ngerti, Bu. Kamu pikir dengan kehamilan kamu, Bapak bisa mengizinkan kamu berhubungan dengan Tirta? Tapi aku mencintai Mas Tirta. Aku nggak bisa hidup sama Mas Tirta, Pak. Lucy, ingat ya. Kalau kamu tetap menikah dengan Tirta, Bapak tidak akan menganggap kamu lagi sebagai anak. Ingat itu. Aku nggak bisa. Ibu, aku harus pergi. Aku harus pergi. Nggak bisa, Bu. Aku mencintai Mas Tirta, Bu. Lucia, kamu mau kemana, sayang? Saya mohon, Pak. Izinkan kami menikah. Saya rela. Saya tidak dianggap anak lagi oleh bapak saya. Tapi izinkan saya, Pak, untuk menikah dengan Mas Tirta. Sudah cukup penghinaan bapak kamu. Aku nggak akan biarkan kalian menikah. Pak, kasihan Tirta, kasihan Lucia. Biarkan mereka menikah. Enggak. Aku nggak akan pernah nikah sama kamu, Lucia. Maksud kamu apa, Mas? Semua udah jelas. Aku nggak mau nikah sama kamu. Lebih baik kamu sekarang pergi dari rumahku. Kamu ngusir aku? Iya, kenapa? Kamu nggak terima? Impas kan? Keluarga kamu udah ngusir keluarga aku dari rumah kamu. Udah nggak ada gunanya lagi. Lupakan semua cinta kita, karena aku udah lupa. Tapi Mas, bayi ini gimana, Mas? Aku nggak peduli dengan bayi itu, pergi kamu. Tirta, kamu tega. Kamu tega. Tirta, jangan keterlaluan kamu. Udah lama. Aku nggak peduli lagi sama dia, Ma. Bangunlah. Biar saya pergi aja, Bu. Masuk. Lebih baik aku mati. Aku mau mati di sini. Lucia. Aku mau mati. Lucia. Pasti semua orang akan buat kalau aku mati. Jangan, Lucy. Jangan. Biarin aku mati, biarin aku mati. Jangan, sabar Lucy. Setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Ayo. Izinkan saya menikahi Lucia, Om. Tante, saya berjanji, saya akan membahagiakan Lucia. Saya mau terima Lucia apa adanya, Om. Dan saya mau menjadi ayah dari bayi yang dikandungnya. Iya, baguslah kalau begitu. Jadi keluarga kami selamat dari aib. Tapi aku nggak mau, Pak. Aku nggak mencintai Mas Karim. Lucia, apa yang kurang dari Karim? Karim ini laki-laki yang baik dan bertanggung jawab. Masalah cinta, cinta akan tumbuh dengan sendirinya setelah kalian menikah. Ya, Lucia. Apa benar Mas Karim mau menerima aku apa adanya? Iya, Lucia. Saya udah lama mencintai kamu, tapi karena status sosial kita yang berbeda jauh, jadi saya nggak berani untuk mengungkapkannya. Baik, Pak. Aku akan menikah dengan Mas Karim. Alhamdulillah. Setelah hubungan orang tua kandungku gagal ke pelaminan, ibuku akhirnya menikah dengan ayah Karim, seorang tukang bakso yang ganteng dan baik. Yang telah lama mencintai ibuku, dia menerima ibu dan aku dengan tulus. Aku nggak mau anak ini, aku nggak mau. Aku nggak mau anak ini.
Lucia. Aku gak mau mengandung anak bejat ini. Apa yang kamu lakukan? Kenapa aku harus mengandung anak bejat itu, Mas? Aku gak mau! Lucia, bayi ini gak salah apa-apa. Sebejat apapun orang tuanya, tetap bayi ini bayi yang suci. Tapi Mas, aku gak mau. Aku tidak menginginkan anak ini, Mas. Aku gak mau. Lucia, tolong, biar nanti aku yang merawat bayi ini. Tapi tolong, jangan sia-siakan nyawa yang udah Allah titipkan sama kita. Baik Mas, maafkan aku. Yesus. Selamat, bayi Anda lahir dengan selamat juga sehat. Iya. Ini Pak bayinya. Aduh, lucunya. Aduh. Kalau gitu saya permisi Pak. Makasih Yesus. Saya ngeliat nih, anak kita lahir dengan selamat, alhamdulillah. Iya. Oh, kamu lapar ya? Kamu susuin dulu ya. Aku nggak mau. Lebih baik bawa bayi ini keluar. Keluar! Tapi dia lapar. Enggak. Aku nggak menginginkan bayi ini, Mas. Kamu yang menginginkan bayi ini lahir. Dan kamu berjanji akan merawatnya kan? Sekarang kamu rawat. Aku nggak mau. Aku nggak mau! Nanti ayah yang jagain kamu. Kan ayah sayang sama kamu. Kita pulang ya. Yuk. Pulang ya. Sejak kecil aku hanya dekat dengan ayah. Ayah melakukan itu semua sambil menjalani pekerjaannya sebagai tukang bakso. Sedangkan ibu, aku tidak pernah merasakan kasih sayangnya sama sekali. Ibu seperti membenciku, sangat beda perlakuannya dengan adikku, Sofi. Lepasin! Kamu gak apa-apa? Gak apa-apa. Kamu tahu, boneka ini ibu yang beli. Dan itu artinya uang ibu. Jadi, kalau kamu mau boneka ini, kamu minta sama ayah kamu. Ngerti? Loh, kok kamu nangis? Kenapa? Boneka aku diambil sama Sofi. Bukan diambil, Sofi cuma mau pinjem boneka kamu. Udah jangan nangis, kamu harus ngalah dong sama adik kamu ya. Nanti ayah beliin boneka yang baru buat kamu. Ya? Ya udah jangan nangis, kita masak yuk. Wah, ada air. Kamu mandi ya? Jangan
itu kan boneka aku. Ini punya aku, jangan dimandiin di air kotor. Ini punya aku. Aduh, astaga. Siapa yang main air seperti ini? Anakku. Kamu Fiona, kamu ganggu adik kamu. Kamu ya, awas terus. Sekarang kamu beresin. Dan awas kalau sampai nggak bersih. Cepetan. Ya udah ya sayang, sekarang kita ganti baju. Kita mau jalan-jalan ya. Iya, Ma. Ya. Fiona, sini, biar bapak yang ngepel. Kamu duduk aja situ, ya. Fiona, kamu pasti lupa ya pesan ayah. Jangan dimasukin di hati. Ayah, kenapa ibu benci sama aku? Apa salah aku ya? Ibu nggak benci sama kamu. Mungkin ibu cuma capek. Ibu kan harus kerja keras, ngurusin rumah. Ibu harus ke kantor bekerja untuk memenuhi kebutuhan kita. Tapi kan ayah juga kerja. Iya, kan kerjaan ayah cuma jadi tukang bakso, nggak cukup untuk memenuhi kebutuhan kita. Tapi ibu, Sabar ya. Sabar ya. Bu, kamu mau kemana? Aku mau jalan-jalan lah sama Sofi. aku ikut ibu. Enggak, kamu diam aja di rumah sama ayah kamu. Udah, kamu gak usah sedih. Lebih baik kamu bantu ayah jualan bakso yuk. Habis itu kita jalan-jalan ke taman, ya. Nah, sekarang Fiona, udah nanti biar papa yang cuci piringnya. nggak apa, aku bisa kok. Benar. Benar. Bakso Pak, ayo beli. Ayo enak baksonya, beli. Bakso. Ayo Bapak Ibu, baksonya enak loh. Mari Ibu. Ya, Bu. Bu, baksonya enak loh. Ayo Bapak Ibu, beli baksonya. Pak, Ibu mau beli bakso kok? Iya, aku bantuin. Ini Pak, silakan Bu. Ya. Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam, Fiona. Kamu udah pulang? Udah dong. Ya, aku ada info baru. Bentar. Tada! Aku lulus tes di UI ya. UI? Iya ya, tadinya tuh aku cuma mau iseng-iseng aja ikut teman-teman aku. Nggak taunya aku malah lulus. Tapi teman-teman aku nggak ada yang lulus, cuma aku doang. Berarti anaknya pintar, kan? Kuliah. Apa aku sanggup membiayai kuliah Fiona? Sedangkan ibunya... Ya, tapi aku boleh kan langsung lanjutin kuliah? Boleh ya, please boleh ya. Nanti kita bicarakan sama ibu kamu ya. Apa? Kuliah? Kamu pikir kuliah itu murah? Bu, tapi kasihan Fiona kan, Bu. Dia udah capek-capek ikut tes dan lulus. Apa kamu tega mengecewakan dia? Tega? Emang kenapa enggak? Hei Fiona, kamu tuh harus sadar diri ya. Kamu itu sudah membebani orang tua. Lulus sekolah itu harusnya cari kerja. Tapi Bu, zaman sekarang cuma lulusan SMA. Gimana dia bisa bersaing untuk mendapatkan pekerjaan, Bu? Paling-paling cuma bisa jadi buruh. Kenapa kalau jadi buruh? Gak mau? Gak suka? Gak usah nangis ya, gak usah cengeng. Kalau ibu punya uang juga, gak akan pernah ibu nyokolain kamu. Jangan mimpi kamu. Dan kalaupun ibu ada uang, ibu pasti akan menyekolahkan adik kamu, Sofia. Kamu ngerti?
Jadi, kamu jangan mimpi lagi untuk mau kuliah. Jangan. Ya Allah, kenapa ibu tega sekali sama aku? Sebenarnya apa salahku ya Allah? Kenapa seumur hidup aku ibu gak pernah menunjukkan kasih sayangnya sama aku? Fiona, makan dulu ya. Kamu kan dari siang belum makan. Gak apa-apa ya. Fiona belum lapar kok. Ayah tahu. Pasti kamu sangat marah dengan keadaan ini. Tapi tolong, jangan benci ibu kamu ya. Aku gak benci ibu. Lagian apa yang diomongin sama ibu itu bener lagi ya. Harusnya tuh aku nyari kerja. Biar aku gak ngerepotin orang tua terus. Kalau kamu betul-betul mau kuliah, ayah akan dukung kamu. Tapi dengan semampu ayah. Kamu kan tahu ayah cuma tukang bakso. Mungkin kalau kamu cari kampus yang lebih murah dari UI, ya siapa tahu ayah bisa membiayainya. Gak apa-apa ya. Kan kuliah juga bisa tahun depan. Mendingan bener kata ibu aku nyari kerja. Iya kan? Jangan begitu, nak. Ayah tahu. Kamu ingin banget kuliah. Makasih ya. Ayah tuh udah bisa jadi ayah yang paling baik banget buat Fiona. Semoga aja nanti kalau Fiona dapat kerja, Fiona bisa kuliah tahun depan. Terus Fiona bisa biayain kuliah Fiona sendiri. Maafin ayah ya. Ayah belum bisa berbuat yang terbaik buat kamu, nak. Ayah udah jadi ayah yang paling baik kok buat Fiona. Fiona sayang banget sama ayah. Selamat pagi semuanya. Ini perkenalkan ada karyawan baru di sini. Jadi saya harapkan kalian dapat bekerja sama, ya. Ini namanya Fiona. Salam kenal. Di kantor itu pula, aku mengenal Mas Rido, laki-laki yang sangat menarik dan simpatik. Aku jatuh cinta pada pandangan pertama. Dan tampaknya cintaku tidak bertepuk sebelah tangan. Tak lama setelah itu, kami pun resmi pacaran. Fiona, aku mencintai kamu. Aku juga cinta sama kamu, Mas. Dan ini pertama kalinya aku merasakan jatuh cinta. Makasih ya. Kalau boleh aku pengen ketemu sama orang tua kamu. Aku ingin melamar kamu. Aku ingin menikah sama kamu. Menikah, Mas? Apa nggak kecepatan ya? Apa yang kamu ragukan? Kan lebih cepat lebih baik. Bener nggak? Aku tahu, Fiona. Kamu adalah anak dari Bu Lucia, direktur perusahaan tempat dulu ayahku bekerja. Kamu anak orang kaya. Aku benar-benar gak menyangka ibu segera menyetujui rencana pernikahan kami. Padahal tadinya aku khawatir ibu menolak. Baik Tante, dalam minggu ini nanti saya akan ajak orang tua saya ke sini. Oh, jadi itu calon suaminya Kak Fiona. Ganteng juga. Pantesan aja Kak Fiona itu jadi gede kepala. Pokoknya lihat aja ya Kak. Aku nggak akan biarin kalian nikah gitu aja. Kalau gitu saya permisi dulu. Mari, Om Tante. Fiona, setelah kalian menikah, kalian tinggal sendiri. Tidak boleh lagi tinggal di rumah ini. Bu, kenapa harus buru-buru begitu? Kan untuk sementara mereka bisa tinggal di sini. Apa? Enak aja. Sampai kapan sih, Pak? Kamu selalu membela Fiona. Fiona itu harus hidup mandiri. Kamu ngerti? Tapi, Bu... Ya. Udah, nggak apa-apa. Ibu bener kok. Kalau nanti aku sudah menikah,
aku pasti akan tinggal sendiri sama Mas Rido. Lagi pula aku juga udah ngomongin ini semua kok sama Mas Rido. Gak apa-apa ya. Bagus. Kalau begitu, kamu harus angkat kaki di rumah ini. Fiona, jangan diambil hati ya ucapan ibu kamu. Yang penting kamu harus segera menikah. Dan ayah doakan supaya kamu bahagia. Gak apa-apa ya. Lagian kan Fiona juga udah sering kena perlakuan kayak gitu sama ibu. Fiona udah biasa. Fiona gak kaget lagi. Fiona, ayah tahu hatimu sakit. Tapi kamu memilih menyembunyikan semua itu. Kasihan sekali kamu, nak. Ya, aku boleh minta satu permohonan gak sama ayah? Apa itu? Aku mau yang nikahin aku itu ayah. Aku gak mau pakai penghulu. Ayah mau kan? Kenapa, nak? Kan sama aja. Ayah ataupun penghulu yang menikahkan kamu. Enggak, itu beda. Aku maunya ayah aja yang nikahin aku. Aku gak mau pakai penghulu. Kenapa? Karena selama ini dunia aku tuh penuh dengan ayah. Aku bertahan sampai sekarang juga karena ayah. Ayah yang selalu ada buat aku. Jadi aku mohon ayah aja yang nikahin aku. Ya Allah, aku bukan ayah kandungnya. Aku sama sekali bukan walinya. Aku gak berhak untuk menikahkan Fiona. Ya. Ayah kenapa? Ayah keberatan ya untuk nikahin aku. Bukan begitu, nak. Nanti kita bahas ya. Ayah sekarang capek, ayah mau istirahat dulu. Ya, tunggu deh. Kayaknya ada yang ayah sembunyiin ya dari Fiona. Sebenarnya ada apa sih? Pasti ada yang ayah tutupin dari Fiona kan? Ayah bisa ngomong langsung sama Fiona ya. Ada apa? Atau ayah nggak setuju ya kalau misalnya aku menikah? Bukan begitu, nak. Ayah kan belum pernah nikahin orang. Ayah takut salah. Kan lebih baik penghulu yang udah pengalaman. Ya, apa sesusah itu untuk ngafalin lafaz ijab qabul? Bukan, nak. Tapi ayah grogi denger kamu dilamar orang aja. Ayah grogi, gimana ayah harus nikahin kamu? Ya, biarpun nanti Fiona udah menikah, Fiona itu tetap putri ayah. Fiona akan tetap menyayangi ayah seumur hidup Fiona. Ya, ayah mau kan? Tapi, Fiona, ayah... Kenapa ya? Ada apa sih sebenarnya ya? Ayo ya, kalau misalnya emang ada sesuatu yang mau ayah omongin, ayah bisa omongin sama Fiona langsung. Ya Allah, apakah harus sekarang aku menjelaskan semuanya? Ya, ayah ngomong ya sama Fiona, ayah ngomong. Fiona, selama ini ayah menyembunyikan jati diri kamu, nak. Tapi sekarang ayah pikir udah saatnya kamu untuk tahu. Karena kamu udah dewasa. Maksud ayah apa ya? Ayah bukan wali kamu, nak. Ayah nggak berhak menikahkan kamu. Karena ayah bukan ayah kandung kamu. Maafin ayah. Penjelasan ayah itu bagaikan petir menyambar di siang bolong. Aku benar-benar nggak menyangka. Aku benar-benar marah. Dan ibu mengamuk ketika aku menanyakan siapa ayah kandungku sebenarnya. Untuk apa kamu tanyakan ayah kandung kamu? Gak ada gunanya. Aku gak akan kasih tahu. Biar gimana pun aku ini anaknya, Bu. Aku darah dagingnya dan dia udah mungkin jiwa raga aku. Aku perlu tahu siapa dia, Bu. Gak perlu kamu tahu ayah kandung kamu. Kamu harusnya bersyukur. Kamu bisa dilahirkan dan saya besarkan seperti ini. Maksud ibu apa? Dengar Fiona, kamu itu
sudah tidak ibu harapkan di dunia ini. Tapi ayah kamu yang memaksakan untuk mempertahankan kamu. Kamu tahu sebenarnya ibu tuh mau menggugurkan kamu. Ibu ini kenapa sih? Kenapa ibu jahat banget? Ibu ini sebenarnya manusia atau bukan sih, Bu? Jangan beraninya maki-maki ibu ya. Lihat diri kamu. Kamu itu cuma anak haram. Yang perlu aku tanya itu kamu. Kamu manusia atau bukan? Sofi, jangan sembarangan kamu ngomong ya. Kenapa ya? Emang bener kan? Dia itu anak haram. Kamu itu. Iya. Jangan ya. Fiona cuma pengen tahu siapa ayah kandung Fiona ya. Ayah pasti tahu siapa ayah kandung Fiona kan ya. Ayah bisa kasih tahu Fiona kan siapa ayah kandung Fiona. Fiona mohon ya, Fiona mohon. Kenapa sih kalian semua nutupin diri dari aku? Kenapa? Fiona, ayah kamu. Diam, Pak. Jangan kau sebut nama itu. Jangan membuka luka lama. Tapi Bu, Fiona ini berhak untuk... Aku yang lebih berhak. Siapapun tidak boleh mengungkit masa lalu aku. Cukup! Kalian semua itu sama aja, tau gak? Kalian semua sama-sama jahat. Gak ayah, gak ibu, gak Sofi, sama aja semuanya. Fiona. Jadi ini ya. Ini alasannya kenapa ibu gak bisa nerima aku selama ini, iya? Maafkan ayah ya nak. Selama ini ayah menyembunyikan informasi. Semata-mata demi untuk kebaikan kamu nak. Ayah mengerti perasaan kamu. Ini pasti sangat berat buat kamu. Aku yakin pasti ayah tahu siapa ayah kandung aku. Ayah mau kasih tahu sama Fiona kan siapa ayah kandung Fiona. Fiona mohon ya, Fiona mohon. Tapi ibumu... Kenapa ibu gak ngebolehin aku untuk tahu siapa ayah kandung aku? Kenapa ya? Apa alasannya? Ini luka lama buat ibumu nak. Tolong kamu pahami perasaannya. Terus siapa yang peduli sama perasaan aku ya? Siapa? Aku mohon ya. Tidak Fiona. Ayah jangan kejam sama Fiona ya. Fiona sama ini terima sama perilakunya ibu. Fiona gak marah ya. Fiona selalu nurut, Fiona selalu sabar. Tapi apa Fiona salahnya untuk mengetahui siapa ayah kandung Fiona? Apa Fiona gak berhak untuk mengetahuinya? Apa Fiona gak patut untuk bahagia juga ya? Kalau kayak gitu, lebih baik kemarin itu ayah biarin aja Fiona mati dalam kandungannya ibu. Gak usah aja Fiona lahir di dunia ini ya. Fiona, kamu mau kemana? Fiona. Halo, Mas bisa aku ketemu sama kamu sekarang, Mas? Di kafe biasa penting, Mas. Aku perlu bicara sama kamu. Aku berharap dengan bercerita dengan Mas Rido, beban batinku berkurang. Namun, apa yang aku dapat jauh di luar harapan. Apa? Jadi kamu anak haram? Maksud kamu apa, Mas? Aku cerita kayak gini sama kamu, kan aku butuh dukungan dan support dari kamu, Mas. Maaf Fiona. Aku nggak bisa terima semua ini. Aku nggak bisa. Maksud kamu apa, Mas? Aku pengen hubungan kita selesai sampai di sini. Fiona, aku nggak bisa menjalin hubungan sama orang yang nggak jelas asal usulnya, Fiona. Mas tolong jangan bikin aku bingung, Mas. Fiona, sikapku udah jelas. Aku nggak mau lanjut hubungan kita lagi. Mas, aku mau jangan tinggalin aku, Mas. Mas. Kamu dari mana nak? Sampai larut malam begini. Kamu habis nemuin Rido ya? Ya, syukurlah
Kalau memang kamu habis nemuin Ridho, paling tidak kamu ada tempat curhat. Ada apa sih? Kalian ada masalah? Ayah yakin kok, Ridho itu udah cukup bijaksana. Dia pasti bisa menerima keadaan ini, Nak. Fiona, ayo katakan sama ayah apa yang terjadi. Ridho mutusin kamu ya. Ayah mengerti perasaan kamu, Nak. Tapi ini ada hikmahnya. Dengan begini kamu jadi tahu kan seperti apa Ridho. Kalau orang tulus mencintai kamu, dia pasti akan menerima kamu tanpa syarat. Boleh Fiona minta sesuatu sama ayah. Dan Fiona mohon, anggap ini sebagai permintaan terakhir Fiona. Fiona cuma mau tahu siapa ayah kandung Fiona ya. Ayah pasti tahu siapa ayah kandung Fiona kan. Ayah akan kasih tahu kamu. Tapi dengan satu syarat. Bahwa ini tidak akan mengurangi sedikit pun bahwa ayah adalah ayahmu. Ayah sangat menyayangi kamu, Nak. Fiona janji. Ayahmu bernama Tirta. Hubungan ayahmu dan ibumu tidak mendapat restu dari kedua belah pihak. Aku hanya ingin tahu dari mana aku berasal. Aku nekat mencari ayah kandungku berbekal alamat yang diberikan ayah. Tapi ternyata ayah kandungku tidak juga mau mengakui aku sebagai anaknya. Apa? Anak? Jangan mengada-ada kamu ya. Aku tidak pernah punya anak yang bernama Fiona. Iya, tapi aku ini tetap anak ayah. Darah daging ayah sendiri. Aku harap ayah mau nerima aku sebagai anak ayah ya. Mohon. Diam kamu. Jangan bahas itu lagi. Kita sudah putus hubungan semenjak kamu masih di dalam kandungan. Jadi jangan harap aku sebagai ayah kamu. Iya. Aku cuma bisa berharap ayah yang bisa nerima aku. Karena ibu gak bisa nerima kehadiran aku ya. Ibu gak pernah bisa terima aku sebagai anaknya. Aku mohon sama ayah, aku mohon terima aku sebagai anak ayah. Diam! Dulu aku datang ke rumah ibu kamu untuk bertanggung jawab aku sebagai ayah kamu. Tapi ibu kamu, nenek kamu, kakek kamu memperlakukan aku seperti binatang. Tapi itu bukan kesalahan aku, itu bukan dosa aku mohon sama ayah. Aku mohon sama ayah, terima kasih. Aku gak peduli ya. Lebih baik sekarang kamu keluar dari rumahku. Jangan pernah injakan kaki kamu lagi ke sini. Ya aku mohon ya. Pergi kamu dari sini. Ya aku mohon ya. Ya. Hatiku semakin hancur, hidupku berantakan, dan duniaku benar-benar gelap. Lalu aku mulai melarikan diri ke minuman keras dan kehidupan malam. Fiona, apa yang kamu lakukan, Nak? Jangan kamu hancurkan hidup kamu. Kamu boleh kecewa, tapi jangan begini. Enggak ya? Emang kenapa? Enggak ada lagi yang harus aku pertahanin kan ya? Siapa yang inginkan aku ya? Kamu salah, Nak. Ayah sayang sama kamu. Ayah peduli sama kamu. Tapi jangan sia-siakan hidup kamu. Ayo pulang ya. Pulang. Ayo pulang, Fiona. Pulang. Aku mau pulang ya. Fiona! 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 Cantik-cantik mau kemana, Neng? Jangan berani ganggu saya ya. Main bro, ajar bro. Gak berani berani. Kenapa lo? Ini anakku, jangan ganggu dia. Kenapa ya? Lupa. Ayah! Ayah! Stop! Ayah! Tolong! Ayah! Ayah! Kabur! Jangan kabur! Ayo bangun ya, ayo bangun. Ayo maafin Fiona ya, Fiona belum bisa ngebahagiain ayah.
Jangan sok nangis, cengeng. Kamu tahu, gak akan ada orang yang simpati sama kamu. Tapi Ibu... Diam kamu. Kamu yang sudah membuat ayah kamu meninggal. Kamu tahu, harusnya aku tuh tidak melahirkan kamu. Gara-gara kamu ayah kamu meninggal. Kamu itu membawa sial. Kamu ngerti? Maafin aku, Bu. Ini kesalahan aku minta maaf. Enggak, kamu yang udah buat ayah meninggal. Dan ingat ya, aku gak akan pernah lupain dendam ini. Ingat kamu, dasar pembunuh. Enggak, bunuh kamu. Aku gak mau, aku gak mau bunuh ayah. So, barang-barang kamu. Sekarang pergi dari sini. Maksud kamu apa? Kamu gak ngerti juga. Kamu tuh udah gak berhak tinggal di rumah ini. Sekarang bawa barang-barang kamu pergi dari sini. Dari awal, aku tuh gak pernah mengharapkan kamu, Fiona. Aku bertahan karena bapak kamu. Sekarang bapak kamu sudah gak ada. Dan gak ada alasan lagi. Sekarang, kamu pergi. Kamu pergi! Aku mohon, Bu. Aku tetap anak Ibu, Bu. Aku tetap darah daging Ibu. Jangan usir aku dari sini. Kamu dengar? Kamu itu mengingatkan aku akan luka lama. Bagaimana ayah kamu menolak aku dan aku seperti gembel? Bu, tapi itu bukan kesalahan aku kan, Bu. Aku mohon, Bu. Jangan usir aku, Bu. Jangan usir Fiona. Nggak bisa. Kamu itu darah daging dari si pengecut itu. Sekarang, kamu yang harus menanggungnya. Kamu pergi! Pergi! Pergi kamu! Bu, Fiona mohon. Pergi! Fiona mohon, jangan. Ibu, kamu. Nggak ada gunanya lagi aku hidup. Nggak ada satupun tempat yang bisa nerima aku. Ya, ayah, aku ingin menyusulmu ya. Astagfirullahaladzim. 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 Di mana aku? Kamu di rumah sakit. Kamu habis mengalami kecelakaan dan kepala kamu mengenai benturan keras yang harus segera dioperasi. Kamu yang nyelamatin aku dan bawa aku ke sini. Maaf ya. Gara-gara aku kamu jadi kayak gini. Nama aku Riko. Fiona. Kamu lagi punya masalah ya? Kalau boleh tahu, sebesar apa masalah kamu? Sampai kamu mau akhirin hidup kamu seperti ini. Entah mengapa saat itu aku merasakan adanya penerimaan pada Riko. Mata Riko begitu teduh. Aku seperti sungai yang menemukan muara. Dan tanpa basa-basi lagi, semuanya begitu saja mengalir dari mulutku. Hidup kamu terlalu berharga untuk kamu sia-siakan. Kamu hanya perlu melihat dunia yang lebih luas lagi. Supaya kamu tahu, tidak semua orang itu menolak kamu. Gak ada lagi orang yang bisa nerima aku. Bahkan ibu kandungku, ayah kandungku, adik aku sendiri, mereka gak bisa nerima aku. Kamu jangan berpikir seperti itu. Kamu bisa ngomong kayak gitu karena kamu gak ngalaminnya kan? Kamu gak tahu. Fiona, aku juga anak haram. Aku dibuang sama orang tuaku. Aku gak punya siapa-siapa sekarang. Dan seandainya aku mati, gak akan ada orang yang mau nangisin aku. Bertemu Riko, seperti aku menemukan hidupku kembali. Dia benar-benar membuat aku tegar dan berusaha bangkit dari hidupku yang gelap. Untuk sementara waktu, kamu bisa tinggal di kosan ini. Aku juga tinggal di dekat sini kok. Kalau kamu butuh apa-apa, kamu bisa langsung panggil aku. Terima kasih ya Riko.
Kamu udah baik banget sama aku. Aku nggak tahu gimana caranya aku bisa ngebalas kebaikan kamu. Kamu lanjutin hidup kamu, berjuang untuk masa depan kamu. Itu udah cukup kok buat ngebalas semua yang udah aku perbuat. Iya, aku janji aku nggak akan ngelakuin hal konyol lagi. Kamu janji ya? Terima kasih ya. Ya udah, aku pamit dulu ya. Iya. Dadah. Serius kamu udah gak ada hubungan lagi sama Fiona? Bener, Sof. Kita udah putus. Karena status dia sebagai anak haram? Sof, please lah. Kamu percaya sama aku. Aku jatuh cinta sama Fiona itu sebuah kesalahan, Sof. Karena emang kita tuh nggak cocok. Karena sekarang aku sudah menemukan cinta sejati aku. Kamu. Aku harus dapetin kamu, Sofi. Gimana pun caranya. Kalau kamu serius cinta sama aku, temui ibuku. Kita menikah. Oke. Dengan senang hati. Kalau perlu malam ini juga aku temui ibu kamu. Gimana? Iya. Ya. Tante, kami saling mencintai. Dan kami ingin melanjutkan hubungan ini ke jenjang yang lebih serius, Tante. Saya ingin menikahi Sofi. Saya mohon Tante merestui hubungan kami. Bagus, bagus. Kalau Sofi menikah sama Rido, Fiona pasti semakin terpuruk. Ini akan menyenangkan sekali melihat dia hancur dan semakin hancur. Bu, gimana? Apa ibu restui kita? Kenapa enggak? Kalian tampaknya cocok satu sama lain. Ibu sangat setuju. Kalau perlu, kalian menikah secepatnya ya. Makasih ya, Tante. Iya. Makasih ya, Bu. Iya, sayang. Ternyata semua tidak sesulit yang aku kira. Begitu kami menikah, aku akan leluasa menguras semua harta mereka. Sayang, aku udah gak sabar deh pengen cepet-cepet nikah sama kamu. Tenang ya, kan hari pernikahannya sudah ditentukan. Gak akan lama lagi kok. Ya. Sofi, kamu ngapain sama laki-laki bejat ini? Kamu yang ngapain di sini? Mending sekarang kamu pergi. Aku udah gak mau ya lihat muka kamu lagi. Kalian berdua punya hubungan. Kalian berdua pacaran. Iya, kenapa? Kamu cemburu? Aduh sorry Fiona. Kita ini udah gak ada hubungan apa-apa lagi. Jadi kamu jangan berharap lagi sama aku. Oke? Berharap? Maaf ya. Aku udah gak berharap lagi sama kamu. Dan jangan berani-beraninya kamu nyakitin diri kamu. Terus kenapa? Kalau udah gak berharap ngapain masih ganggu hubungan kita? Sofi, dengerin aku ya. Dia itu laki-laki yang gak baik buat kamu. Sofi, dengerin kakak ya. Udah loh, Sof. Kita nggak usah ladenin perempuan gila ini. Yuk. Sofi, tunggu dulu. Apa sih? Sofi, aku mohon sebagai kakak kamu. Aku gak mau kamu sampai diperdaya sama laki-laki bejat kayak dia. Fiona. Kamu jangan ngomong sembarangan ya. Aku gak sembarangan ngomong. Sekarang aku udah tahu kamu siapa sebenarnya. Dulu iya, aku cinta sama kamu. Sekarang enggak. Dan aku gak akan rela kalau kamu nyakitin atau memperalat adik aku. Diam kamu, Fiona! Sofi, kamu lihat kan? Kamu lihat? Dia berani mengasari kakak kamu sendiri, Sofi. Tapi emang kamu tuh pantas dapetin itu. Udah deh, pergi. Aku tuh udah muak liat muka kamu. Sofi, kakak mohon sama kamu. Kakak gak mau kamu diperalat. Dan kamu. Sekali lagi saya tanamkan, jangan pernah memperdaya atau memperalat adik aku sendiri. Kamu ngancam aku, Fiona. Kamu bisa apa? Udahlah kamu gak usah banyak ngomong. Dasar anak haram. Pembawa sial. Cukup! Jangan pernah kamu hina aku kayak gitu lagi. Kamu gak berhak. Emang kenapa? Memang benar kan kamu itu anak haram? Aku kasihan sama hidup kamu, Sof.
nggak bakal ada cowok yang mau nikah sama kamu. Orang yang nggak jelas asal-usulnya. Kalian berdua salah. Aku bersedia menikahinya. Maaf, tapi kamu siapa ya? Kok ikut campur? Namaku Riko, dan aku mencintai Fiona. Aku tidak memandang masa lalunya, dan aku mencintai dia apa adanya. Udahlah, Sof. Mendingan kita pergi aja. Gak usah kita ladenin mereka. Yuk. Sofi! Biarkan mereka pergi. Kamu sudah berusaha untuk mengingatkannya. Biar keputusan di tangan mereka. Kamu serius dengan omongan kamu tadi? Aku mencintai kamu, dan aku ingin segera menikahi kamu. Menikah? Aku ingin segera menikah dan bertemu orang tua kamu. Maksud kamu ibu aku? Iya. Aku benar-benar bahagia. Belum pernah aku merasakan bahagia seperti hari itu. Kebahagiaanku bertambah saat Riko mengajakku menemui ibu untuk meminta restu menikahiku. Kalian mau nikah? Menikah aja. Bukan urusan aku. Iya, Bu. Tapi aku kesini datang untuk meminta restu sama ibu sebagai anak ibu. Apa? Anak ibu kamu bilang? Sudah berkali-kali saya bilang itu bukan ibu kamu. Tante, kita berencana untuk menikah di bulan depan. Kami berkenan, Tante bisa hadir pernikahan kita. Gak usah repot-repot. Menikah aja. Itu bukan urusan aku. Mengerti kalian? Dan kalian kalau sudah tidak ada urusan lagi, silakan pergi. Kalau gitu kita pamit ya, Bu. Silakan. Riko, aku minta maaf ya. Aku udah tahu pasti respon ibu aku bakalan kayak gitu. Ya aku mohon kamu jangan masukin ke dalam hati ya. Apakah ini kalimat yang sering diucapkan ayahmu dulu? Setiap inget ayah tuh aku sedih. Coba aja dia masih hidup. Dia pasti bakalan datang ke pernikahan kita. Mungkin ayahmu tidak bisa hadir hari ini. Tapi aku yakin, dua-duanya selalu merestui kita. Setelah pernikahan aku dan Mas Riko, Rido dan Sofi juga menikah. Yang aku dengar, pesta mereka begitu meriah dan mewah. Dan seperti dugaanku, Rido hanya memanfaatkan Sofi untuk mendapatkan uang ibu. Ya, ayolah sayang. Minta sama ibu kamu supaya aku jadi direktur di perusahaan ibu. Masa kamu gak malu kalau teman kamu nanya suami kamu kerja di mana? Terus kamu jawab, di perusahaan IT jadi operator. Kan kamu malu. Tapi apa harus sekarang ya, Mas? Ya kalau nggak sekarang kapan lagi sayang? Sayang, ini tuh waktunya sangat pas sebelum akhir tahun. Kenapa? Karena sebentar lagi kan sidang komisaris. Ibu kamu bisa merekomendasikan aku menjadi direktur. Kalau nggak sekarang masa aku harus nunggu sampai tahun depan? Iya sayang, aku bakalan bilang sama ibu. Beneran? Makasih ya. Tapi kamu jangan bilang kalau aku yang minta. Kamu bilang aja ini permintaan kamu, ya? Iya. Makasih sayang. Bu, gimana kalau Mas Rido itu kita jadiin direktur di salah satu perusahaan kita? Direktur? Apa nggak berlebihan, Sofi? Terus apa dong, Bu? Manajer? Bu, gimana kalau teman-teman aku tahu kalau suami aku tuh cuma sebagai manajer doang? Sofi, jadi seorang direktur itu nggak mudah. Harus punya pengalaman. Jadi ibu tuh meragukan kemampuannya Mas Rido. Mas Rido itu lulusan kampus ternama, Bu. Aku yakin kok kalau cuma seorang direktur, Mas Rido tuh bisa. Sofi, apa suami kamu yang menyuruh kamu untuk bicara ini?
Bukan kok Bu. Ini emang kemauan Sofi. Emang Ibu nggak malu apa punya menantu yang kerjanya cuma jadi operator di perusahaan IT? Bu, ayolah Bu, bantu Sofi, bantu Mas Rido juga. Oke. Ibu akan bantu nanti bicara di rapat komisaris ya. Tapi ingat, kalau sampai Rido tidak bisa memegang jabatannya, Ibu nggak segan-segan memecat suami kamu. Iya Bu, ngerti. Makasih ya Bu. Rido, berdasarkan keputusan dalam rapat komisaris, pertanggal 1 Januari besok, kamu diangkat menjadi direktur marketing. Apa Bu? Saya nggak salah dengar Bu. Jabatan itu kan sangat berat untuk saya Bu. Bagus kalau begitu. Dan selamat untuk menjalankan tugas baru kamu. Dan kalau bisa kamu tolong bawa perusahaan ini lebih maju. Dan buktikan kalau saya ini gak salah pilih. Iya Bu, pasti Bu. Terima kasih Bu atas kesempatannya. Semua berjalan sesuai dengan rencanaku. Aku udah gak sabar pengen segera bersenang-senang dengan harta perusahaan ini. Kalau gitu rapat sudah selesai, kalian boleh bekerja lagi, silakan. Halo Bu. Iya Bu. Gimana nanti kalau malam kita ketemu di kafe depan kantor saya Bu? Iya Bu, ada yang saya mau bicarakan sama Ibu. Oke, baik. Terima kasih. Senang berbisnis dengan Anda. Saya permisi. Apa? Dijual? Benar, seluruh aset perusahaan ini sudah dijual dan beralih tangan. Oh, nggak mungkin. Nggak mungkin, ini pasti penipuan. Kalau Anda tidak percaya, ini dokumen-dokumennya. Pengalihan aset sudah berjalan tahun ini dan berangsur selama 5 bulan secara berkala. Siapa pelakunya? Siapa? Direktur Anda sendiri. Dia bertindak atas nama perusahaan dan menjual aset-asetnya kepada kami. Apa? Awal tahun? Rido? Anda menghubungi Pak Rido. Dia sekarang berada di luar negeri dengan alasan tertentu. Karena dia tidak bisa menyebutkan alamatnya di mana. Saya nggak mau! Enggak! Saya minta segera kosongkan kantor ini sekarang juga. Bawa dia keluar. Apa? Enggak, saya nggak mau! Saya nggak mau! Ini pasti penipuan! Ini pasti bersama orang! Saya nggak mau, Pak! Sofi! Sofi! Hancur kita! Bangkrut kita, Sofi! Mana suami kamu? Mana suami kamu? Mana penipu? Katakan sama Ibu. Bukannya Mas Rido ada urusan di luar kota ya, Bu? 2 hari lalu Mas Rido berangkat. Kamu tahu, suami kamu tuh penipu! Semua aset perusahaan kita diambil sama dia. Kita bangkrut, Nak. Bangkrut? Ibu nggak tahu lagi, Nak. Selamat malam, Ibu Lucia. Iya, Pak. Silakan kosongkan rumah ini sekarang juga. Apa? Maksud Bapak? Rumah ini? Rumah ini sudah dijual atas nama Ibu Lucia dengan kuasa hukum Bapak Robi. Nggak mungkin, Pak. Saya tidak pernah mengatasnamakan rumah ini kepada orang lain, Pak. Tapi berdasarkan surat-surat jual beli yang menyatakan bahwa Ibu telah mengangkat saudara Rido sebagai kuasa hukum untuk melakukan transaksi jual rumah ini. Dasar penipu! Kita bangkrut, Nak. Kita bangkrut! Awas! Ibu nggak terima! Ibu nggak terima! Ibu nggak terima, Nak!
Aku sama sekali tidak mendengar tragedi yang menimpa Ibu dan Sofi. Sampai suatu hari aku membaca koran tentang peristiwa penyegelan perusahaan milik Ibu. Dan akuisisi rumahnya. Semuanya sudah terlambat. Aku membaca berita itu beberapa hari setelahnya. Saat aku dan Mas Riko mengecek rumah Ibu, kami hanya mendapati rumah itu kosong. Kita sudah terlambat, Fiona. Entah di mana mereka sekarang. Kita harus tetap cari mereka, Mas. Aku nggak bisa ngebayangin gimana sengsaranya Ibu sama Sofi nanti. Sungguh mulia hati kamu, Fiona. Setelah apa yang mereka lakukan pada kamu, apa kamu tidak sakit hati? Sakit hati? Iya, sakit hati aku pastilah, Mas. Cuma apa pentingnya mikirin rasa sakit hati aku? Sekarang itu yang penting Ibu dan Sofi itu harus ketemu, Mas. Aku mohon kita harus tetap cari mereka dan kita harus ajak mereka buat tinggal bareng sama kita, Mas. Ya. Oh. Ya. Aduh, Bu. Ibu kita ke dokter ya, Bu ya. Ibu makin panas badannya, Bu. Emangnya kamu punya uang, Nak? Enggak, Bu. Sofi nggak punya uang. Tapi semoga aja ada dokter yang belas kasihan sama kita ya, Bu. Mana ada dokter yang mau gratisan, Nak? Biarin aja, Nak. Mungkin Ibu harus nanggung beban seperti ini. Mungkin ini dosa-dosa Ibu. Ibu mau mati di sini aja, Nak. Ibu nggak boleh ngomong kayak gitu dong, Bu. Ibu nggak boleh ninggalin aku ya, Bu. Mas? Lihat itu nggak ibu-ibu tingginya sekitaran segini sama anak kecil, mereka bawa koper. Banyak yang kayak gitu. Coba sebelah sana cari. Makasih, Mas ya. Iya, Pak. Mas, aku Sofi sama Ibu, Mas. Sini samperin. Ibu. Fiona, kamu. Ibu. Fiona minta maaf ya sama Ibu. Fiona telat dapat kabarnya, Bu. Kamu nggak salah. Ini semua atas perbuatan Ibu sendiri. Maafin Ibu. Fiona udah coba cari Ibu kemana-mana, tapi Fiona nggak ketemu. Fiona minta maaf. Ibu, sekarang lebih baik Ibu dan Sofi tinggal sama aku ya. Kalian mau kan? Kita lupain aja kejadian-kejadian di masa lalu. Kita bisa mulai semuanya dari nol lagi. Kita bisa mulai semuanya dari awal. Kita lupain semua kenangan-kenangan di masa lalu ya, Bu ya. Ibu mau? Subhanallah.